Hai Listeners, di episode kali ini saya akan membacakan buku berjudul Dahsyatnya Kekuatan Berpikir Positif karya Norman Canfield. Menurut saya buku ini bagus sekali dan layak untuk dibaca karena berpikir positif merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan, di mana tidak semua orang bisa mempercayai pola berpikir positif. Bahkan beberapa menganggap bahwa berpikir positif hanyalah omong kosong belaka. Dan sebagian lagi bahkan menertawakan orang-orang yang mempercayai dan menerima pola berpikir positif ini. Berikut ini juga saya tuliskan daftar isinya sehingga Anda bisa mengetahui kerangka garis besar isi dari buku ini. Dan mari kita mulai. Saat kamu terjatuh, tersenyumlah, karena jatuhmu itu adalah tanda awal kesuksesanmu. Bab 1. Kekuatan berpikir positif. Berpikir positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif atau membangun bagi perkembangan pikiran Anda. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan Anda. Apapun yang pikiran Anda harapkan, pikiran positif akan mewujudkannya. Jadi berpikir positif juga merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan. Tidak semua orang menerima atau mempercayai pola berpikir positif. Beberapa orang menganggap berpikir positif hanyalah omong kosong, dan sebagian mentertawakan orang-orang yang mempercayai dan menerima pola berpikir positif. Di antara orang-orang yang menerima pola berpikir positif, tidak banyak yang mengetahui cara untuk menggunakan cara berpikir ini untuk memperoleh hasil yang efektif. Namun, dapat dilihat pula bahwa semakin banyak orang yang menjadi tertarik pada topik ini, seperti yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah buku, kuliah, dan kursus mengenai berpikir positif. Topik ini memperoleh popularitas dengan cepat. Kita sering mendengar orang berkata, "Berpikirlah positif," yang ditujukan bagi orang-orang yang merasa kecewa dan khawatir. Banyak orang tidak menganggap serius kata-kata tersebut karena mereka tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata tersebut atau menganggapnya tidak berguna dan efektif. Berapa jumlah orang yang Anda kenal yang memiliki waktu untuk memikirkan kekuatan dari berpikir positif? Cerita berikut mengilustrasikan bagaimana kekuatan berpikir positif bekerja. Beno mengajukan lamaran kerja, namun kepercayaan dirinya rendah, dan dia menganggap dirinya gagal dan tidak layak memperoleh kesuksesan. Ia merasa yakin bahwa ia tidak akan memperoleh pekerjaan tersebut. Ia memiliki pikiran negatif terhadap dirinya sendiri dan percaya bahwa calon pegawai yang lain lebih baik dan lebih memenuhi syarat dibandingkan dirinya. Beno memperoleh sikap ini karena pengalaman buruk yang ia peroleh dari wawancara pekerjaan yang telah ia ikuti sebelumnya. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif dan rasa takut atas pekerjaan tersebut selama 1 minggu penuh sebelum ia akan diwawancara. Ia yakin ia akan ditolak. Pada hari wawancara, ia bangun terlambat, rasa takutnya menjadi kenyataan. Ia mendapati kemeja yang akan ia kenakan kotor, dan kemejanya yang lain harus disetrika. Dan karena ia sudah terlambat, ia memutuskan untuk mengenakan kemeja yang kusut. Selama wawancara, ia merasa tegang, menunjukkan sikap negatif, khawatir mengenai kemejanya, dan merasa lapar karena ia tidak memiliki cukup waktu untuk sarapan. Semua hal ini menyebabkan pikirannya teralihkan dan sulit baginya untuk fokus pada wawancara. Sikapnya secara keseluruhan menimbulkan kesan yang buruk, dan sebagai akibatnya rasa takutnya menjadi kenyataan dan tidak memperoleh pekerjaan tersebut. Budi juga mengajukan lamaran atas pekerjaan yang sama, namun ia menyikapinya secara berbeda. Ia merasa yakin bahwa ia akan memperoleh pekerjaan tersebut. 1 minggu sebelum wawancara, ia sering memvisualisasikan dirinya memperoleh pekerjaan tersebut. Malam hari sebelum wawancara, ia menyiapkan pakaian yang akan ia kenakan dan tidur lebih awal dari biasanya.
Pada hari wawancara, ia bangun lebih awal dari biasanya sehingga ia memiliki cukup waktu untuk sarapan, lalu tiba di tempat wawancara sebelum jadwal. Ia memperoleh pekerjaan tersebut karena ia berpikir positif terhadap hal-hal yang ia lakukan. Tentunya ia juga memenuhi persyaratan untuk memperoleh pekerjaan tersebut, sama halnya dengan Benno. Apa yang bisa kita pelajari dari dua cerita tersebut? Apakah ada sihir yang digunakan dalam cerita tersebut? Tidak, semuanya merupakan hal yang alami. Jika kita memiliki sikap yang positif, sikap-sikap tersebut akan menghasilkan perasaan-perasaan yang positif, gambaran-gambaran yang konstruktif, dan kita akan melihat dalam mata pikiran kita apa yang kita inginkan. Hal ini akan memberikan pencerahan, lebih banyak kekuatan, dan kebahagiaan. Diri Anda juga akan memancarkan kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Bahkan pikiran positif juga akan memberikan beragam manfaat bagi kesehatan Anda. Kita berjalan tegak dan suara kita lebih berwibawa. Bahasa tubuh kita menunjukkan perasaan kita. Pikiran positif dan negatif menular. Setiap dari kita mempengaruhi orang-orang yang kita temui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi secara naluriah dalam pikiran bawah sadar Anda yang terpancar melalui pikiran dan perasaan, serta bahasa tubuh kita. Orang di sekeliling kita dapat merasakan aura kita dan dipengaruhi oleh pikiran kita, juga sebaliknya. Wajarkah jika kita ingin berada di sekitar orang-orang yang positif dan menghindari orang-orang yang negatif? Orang lebih tergerak untuk membantu kita jika kita bersikap positif dan mereka tidak menyukai dan menghindari siapapun yang bersikap negatif. Pikiran-pikiran, kata-kata, dan sikap negatif akan menghasilkan mood serta tindakan yang negatif dan tidak menyenangkan. Semua hal ini akan berujung pada kegagalan, frustrasi, dan kekecewaan. Instruksi-instruksi praktis. Untuk mengubah pikiran Anda menjadi positif, diperlukan latihan dan kemauan untuk merubah diri Anda karena sikap dan pola pikir tidak dapat berubah dalam sekejap. Simaklah topik berikut. Pikirkan keuntungan yang akan Anda peroleh dan ajaklah diri Anda untuk mencobanya. Kekuatan pikiran merupakan kekuatan dahsyat yang selalu membentuk kehidupan kita. Proses pembentukannya biasanya dilakukan di dalam pemikiran bawah sadar kita, namun sangatlah mungkin untuk melakukan proses tersebut secara sadar. Meskipun usulan tersebut terdengar cukup aneh, cobalah untuk melakukannya, karena Anda tidak akan merasa rugi. Sebaliknya, Anda akan memperoleh banyak hal. Acuhkan apapun pendapat orang lain tentang diri Anda ketika Anda mengubah pola pikir Anda. Selalu visualisasikan situasi yang menguntungkan dan bermanfaat bagi Anda. Gunakan kata-kata positif dalam suara hati Anda atau ketika Anda berbicara dengan orang lain. Tersenyumlah sedikit lebih banyak karena senyuman akan membantu Anda untuk berpikir lebih positif. Abaikan perasaan malas atau keinginan untuk berhenti. Jika Anda bertahan, Anda akan berubah pola pikir Anda. Saat pikiran negatif memasuki pikiran Anda harus mewaspadainya dan menggantikan pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih konstruktif. Pikiran negatif akan mencoba memasuki pikiran Anda lagi, dan sekali lagi Anda harus menggantikannya dengan pikiran positif. Seakan-akan ada dua gambar di depan Anda, dan Anda memilih untuk melihat salah satu gambar tersebut dan mengabaikan gambar yang lain. Jika tiba-tiba merasakan perlawanan dari dalam diri Anda, ketika Anda berusaha mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut, jangan menyerah. Tetap fokuskan diri Anda pada pikiran-pikiran yang positif dan menyenangkan. Terlepas dari keadaan Anda saat ini, berusahalah untuk berpikiran positif. Pikirkan hasil serta situasi yang menguntungkan Anda dan keadaan akan berubah sesuai dengan pikiran Anda. Perubahan ini tentunya membutuhkan waktu, namun pada akhirnya perubahan akan terjadi.
Metode lain yang bisa Anda lakukan adalah melakukan afirmasi berulang kali. Afirmasi merupakan metode yang menyerupai visualisasi secara lebih kreatif dan keduanya bisa digunakan secara bersamaan.